أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, dan kita memohon ampunan kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka selama-lamanya dia tidak akan pernah tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka selama-lamanya tidak akan ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, yang hadir di masjid ini, yang mendengarkan suara khutbah ini, ittaqullah, takutlah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah dari dosa yang kita kerjakan, dari solat-solat yang dilalaikan, dari harta-harta haram yang didapatkan, pinjaman-pinjaman riba atau maksiat-maksiat lainnya. Hendaklah kita takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggal, diambil nyawa kita, dicabut nyawa kita, kecuali kita adalah seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat, azani Allahukum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan urusan kita sehingga kita bisa hadir ke masjid ini, bisa hadir untuk melaksanakan salat Jumat, dan kita bisa hadir sebelum khatib naik mimbar. Bukankah di luar sana banyak yang lebih sehat daripada kita? Banyak yang lebih bagus, lebih indah kendaraannya daripada kita, lebih mahal kendaraannya daripada kita, atau lebih kuat daripada kita. Namun sewaktu untuk datang ke masjid, Allah tidak pilih dia. Allah pilih kita sebagai hambanya yang bisa datang ke masjid dan hadir sebelum khatib naik mimbar. Ketahuilah, semua ini adalah kemudahan dari Allah. Dan juga waktu Jumat ini adalah waktu yang singkat, yang hanya berjalan khutbah berkisar 10 menit atau mungkin hanya 15 menit. Karena saking singkatnya waktu khutbah Jumat ini, maka apabila kita masuk ke dalam masjid lalu azan berkumandang, maka jangan tunggu azan itu sampai selesai, langsung salat sunat dan duduk. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib dan menjawab azan hukumnya sunnah. Jika kita menunggu selesainya azan, maka kita ketinggalan mendengarkan perkara yang wajib. Namun bila kita datang ke masjid di luar waktu Jumat, waktu zuhur kah, waktu asar kah, waktu maghrib atau waktu isya kah, lalu berkumandang azan, maka jawab azan tadi sampai selesai. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Maka dari itu, karena singkatnya waktu Jumat, gunakanlah waktu ini dengan bermanfaat. Jangan sampai waktu khatib berkhutbah kita tidur atau disibukkan dengan peci kita, dengan sajadah kita, apalagi yang sibuk dengan HP-nya. Tidak ada manfaat kehadirannya.
Nabi saja SAW menegur para sahabat yang memainkan kerikil, karena dahulu lantai Masjid Nabawi itu adalah kerikil. Nabi mengatakan, "Faqad laqauta, Jumatmu sia-sia." Apalagi yang bercerita, yang disebutkan dengan HP, apa manfaat yang dia dapat dari hadirnya dia ke masjid yang mulia ini? Kaum muslimin rahimakumullah, berselawat kita kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di masjid yang mulia ini, di mimbar ini, pada khutbah sebelumnya, Khatib telah menjelaskan di masjid ini apa itu Islam. Dan Islam adalah agama seluruh para Nabi dan Rasul. Dan Islam satu-satunya agama yang diridhai di sisi Allah. Dan juga Islam sebagaimana dari hadis Jibril yang hadis riwayat Imam Muslim tentang adanya tingkatan-tingkatan dalam Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Pada Jumat kali ini, wahai kaum muslimin rahimakumullah, Khatib akan menjelaskan rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kaum muslimin rahimakumullah, seluruh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini seyakin-yakin dalam dirinya dan tidak boleh goyah sedikit pun bahwasanya 2 kalimat syahadat adalah dasar utama syarat sahnya sebuah amalan. Apapun kebaikan, apapun amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, jika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tidak ada manfaat amalan tersebut. Maka orang-orang kafir, baik dia itu membantu Palestina, atau dia membantu korban-korban bencana, atau dia membantu anak yatim, fakir miskin, atau mendirikan panti-panti asuhan, maka semua kebaikan orang kafir tadi tidak ada manfaatnya di akhirat nantinya. Kenapa? Karena dasar utama diterima amalannya dia tidak memilikinya. Dan ini juga pernah ditanyakan oleh sahabat Hakim bin Hizam kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan-amalan kami dahulu di masa jahiliyah? Kami menyambung silaturahmi, kami membantu orang lain, kami membantu orang yang kesusahan." Lalu apa kata Nabi SAW? Dari hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Aslamta ala ma salafa min khair." Wahai Hakim bin Hizam, engkau masuk Islam dan engkau membawa seluruh kebaikanmu semasa jahiliyah. Apa artinya? Jika ada orang kafir yang berbuat kebaikan, membantu orang lain, maka semua kebaikan dia tadi apabila dia masuk Islam diabadikan oleh Allah. Namun jika dia tidak masuk Islam, tidak ada manfaat kebaikan dia tadi sampai di akhirat. Dan bukan hanya sampai di situ kemuliaan Islam, agungnya Islam. Nabi SAW juga bersabda dari hadis Imam Muslim, "Al-Islam yajubbu ma qablahu." Islam itu menghapuskan, menghancurkan semua dosa dan maksiat yang pernah dikerjakan oleh seseorang sebelum dia masuk Islam. Kita kenal, kita mendengar bahwasanya dahulu ada para sahabat yang di rumahnya ada berhala, patung yang dia sembah, atau di sekeliling Ka'bah ada patung yang dia sembah. Namun sewaktu masuk Islam, semua dosa, semua maksiat yang dia kerjakan Allah hapuskan semuanya sewaktu dia masuk Islam. Itulah mulianya Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat ini memiliki makna, memiliki syarat-syarat, memiliki rukun-rukun, dan memiliki pembatal-pembatal. Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Sebagaimana juga dengan sholat kita, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Atau juga seperti puasa, ada syarat-syaratnya,
ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Pada Jumat kali ini, khatib hanya akan membahas satu poin. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, keluar kita dari masjid ini, pulang kita dari masjid ini, ada ilmu yang kita dapatkan. Yaitu poin yang pertama, apa makna dari la ilaha illallah? Yang kalimat tauhid ini semua kita hafal, semua kita mengucapkannya. Namun apa maknanya? Yang pertama, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, dan sebagaimana juga diajarkan kita semenjak dari sekolah, apa arti, apa makna dari la ilaha illallah? Ada yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada yang disembah selain Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, di muka bumi ini sesembahan itu ada dua, ada yang hak dan ada yang batil. Yang batil, orang-orang menyembah matahari, yang menyembah api, yang menyembah kuburan orang-orang soleh, yang menyembah batu-batu keramat. Dan ini adalah sesembahan yang batil. Kalau diartikan bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah, maka pengertian ini, makna ini belum sempurna. Yang kedua, ada yang mengartikan bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Keyakinan ini juga diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dengarkan dan simak ini wahai kaum muslimin. Allah abadikan dalam surah Yunus ayat 31. Orang-orang Quraisy apabila dia ditanya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Wahai orang Quraisy, siapa yang mengasih kalian rezeki dari langit dan bumi? Dia akan menjawab Allah. Atau ditanyakan kepada orang kafir Quraisy, "Amay yamliku sam'a wal absar?" Siapa yang mengasih kalian telinga, penglihatan, pendengaran? Orang Quraisy akan menjawab Allah yang mengasihi kami. Atau ditanyakan kepada orang Quraisy, "Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy?" Siapa yang menghidupkan, mematikan? Dia akan menjawab Allah yang menghidupkan. Atau ditanya, "Wa may yudabbirul amr?" Siapa yang mengatur alam ini? Orang-orang kafir Quraisy akan menjawab, "Fasayaquluna Allah." Allah membandingkan dalam surah Yunus ayat 31. Kalau keyakinan kita tentang la ilaha illallah hanya meyakini Allah menghidupkan, menciptakan, mematikan, ngasih rezeki, Allah yang mengatur. Kalau sampai di sini keyakinan kita, tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy akan kita pikir dia tidak kenal dengan Allah. Ayah Nabi saja namanya Abdullah, Abu Bakar saja namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Sebelum datang Islam, dan bahkan yang membangun Ka'bah itu, kenapa tidak sampai selesai? Dan yang membangun Ka'bah itu adalah orang-orang kafir Quraisy dengan harta-hartanya yang halal, dan dia meyakini itu Baitullah adalah rumah Allah. Jangan kita pikir orang-orang kafir Quraisy tidak kenal dengan Allah. Dia kenal dengan Allah. Makanya sewaktu ditanya, siapa yang ngasih rezeki, menghidupkan, mematikan, yang mengatur, dia jawab Allah yang mengasih semuanya. Namun kenapa Allah masih mengkafirkan dia? Kalau kita meyakini arti dari la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah hanya sebatas Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, ngasih rezeki, maka keyakinan kita ini tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Lalu bagaimana keyakinan yang benar? Sewaktu kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam ini, keyakinannya benar. Lanjutkan keyakinan tersebut, maka sewaktu minta kepada Allah, baru benar keyakinannya. Bukan hanya sebatas meyakini Allah yang mengatur alam ini, lalu sewaktu meminta kepada dukun. Atau yang meyakini Allah mengatur alam ini, sewaktu anaknya akan beralih atau walimah, datang pada pawang hujan untuk memindahkan hujan atau mengatur hujan. Yang ketiga, meyakini makna dari la ilaha illallah adalah sesungguhnya tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah, dan ini belum sempurna. Lalu apa makna dari la ilaha illallah yang benar? Jadikan ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita paham makna la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin. Tidak ada ilah yang boleh kita ibadahi, yang boleh kita berikan semua ibadah kita bihaqqin secara benar. Tahukah kita sesembahan
atau yang diibadahi di muka bumi ini ada dua, ada yang hak, ada yang benar, ada yang hak, ada yang batil. Maka yang hak illallah, tidak ada satu pun ilah yang boleh kita berikan ibadah kita, yang boleh kita berikan semua ketaatan kita, ibadah kita, munculkan satu, illallah, kecuali hanya Allah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah pertama khatib telah menjelaskan apa makna dari la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda bihaqqin. Tidak ada satupun yang boleh ilah yang boleh kita ibadahi, kita berikan semua ibadah kita illallah, kecuali hanya kepada Allah. Masih segar dalam ingatan kita kejadian yang menimpa saudari kita di Kayu Tanam, yang dia adalah seorang penjual gorengan. Ada yang mencurinya, lalu dia dizinai, dan setelah itu dibunuh, dihilangkan nyawanya. Sehingga orang-orang Kayu Tanam membenci dan sangat membenci perbuatan tersebut. Bukan hanya orang tersebut, kita juga membenci maksiat ini, yaitu mencuri, memakan yang haram, lalu berzina, lalu membunuh. Ini dosa besar dan semua orang membencinya. Ini dosa besar dan semua orang membencinya. Lalu beberapa hari setelah itu muncul seseorang yang mengaku sebagai orang hebat dan dia memakai surban. Lalu dia mengaku bisa mendatangkan ruh Nia tersebut, sehingga orang-orang yang mempercayainya. Itulah dukun. Tahukah kita wahai kaum muslimin, mencuri, berzina, membunuh atau memakan harta yang haram belum ada bandingannya dengan dosa syirik. Karena semua dosa ini, berzina, mencuri, membunuh, semua dosa tadi jika dilakukan oleh seorang muslim, Allah bisa hapuskan semua tersebut. Allah juga bisa azab dia. Jika Allah azab dia sampai habis dosanya, Allah akan masukkan dia ke surga. Namun kalau seorang melakukan dosa syirik, sebanyak apapun amalannya, tidak ada manfaatnya kalau dia wafat membawa dosa syirik. Lihat di sini wahai kaum muslimin. Ada seseorang yang mengaku bisa mendatangkan roh Nia. Dalam agama kita, man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau peramal, datang saja, bertanya dan dia tidak percaya. Dia datang, bertanya dan tidak percaya. Apa hukumannya? Dosa besar, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Itu datang, bertanya dan tidak percaya. Apalagi kalau datang, bertanya dan percaya ucapan dukun tersebut, kufur akbar, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam dan bisa dia keluar dari Islam. Ini syirkul akbar. Tahukah kita wahai kaum muslimin, dukun tersebut yang mengaku bisa mendatangkan ruh, kalau memang dukun tersebut bisa mendatangkan ruh, dan itu bahkan banyak yang ngesernya dan dipercayai oleh kaum muslimin, alhamdulillah min dzalik. Kalau seandainya seseorang bisa mendatangkan ruh, kenapa tidak ruh Nabi saja yang dia datangkan agar Nabi mengajarkan agama kepada kita? Atau kenapa tidak ruh imam yang 4 saja dia datangkan agar diajarkan agama kepada kita? Kalau dia bisa mendatangkan ruh, apa gunanya polisi ada di Indonesia? Apa gunanya ada CCTV di Indonesia? Cukup datangkan ruh saja, tidak perlu untuk adanya polisi, tidak ada perlu gunanya ada intel. Alhamdulillah bizalik. Kaum muslimin rahimakumullah, dengarkan hubungannya dengan la ilaha illallah. Meyakini Allah satu-satunya yang menguasai ruh, itu ibadah.
Kalau ada orang Islam yang meyakini ada dukun yang bisa menguasai ruh, itulah kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah tadi harus dia berikan kepada Allah, sekarang dia berikan kepada selain Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib itu ibadah. Kalau ada yang meyakini bahwasanya ada yang mengetahui perkara gaib, bisa memanggil ruh, bisa mendatangkan ruh, dia menguasai ruh, itulah kesyirikan. Kenapa? Karena dia memberikan ibadahnya, keyakinan yang haknya kepada selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang boleh kita berikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Dan dengarkan wahai kaum muslimin, apa kata Allah dalam Al-Quran tentang orang yang telah meninggal. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Seseorang yang telah meninggal itu Allah berikan barzakh, pembatas yang tidak akan mungkin lagi dia ke dunia. Ini Al-Quran yang mengatakan. Bagaimana mungkin orang, Al-Quran mengatakan tidak akan mungkin lagi orang yang meninggal bisa ke dunia karena ada pembatas. Lalu ada dukun yang mengatakan bisa mendatangkan ruh. Al-Quran mengatakan tidak akan mungkin, lalu dukun mengatakan bisa mendatangkan ruh. Mana akidah kita? Mana tauhid kita? Mana la ilaha illallah dalam diri kita? Lalu tahukah kita wahai kaum muslimin, Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Sajdah, wala tara ilal mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Minta izin kepada Allah, farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Allah tidak izinkan untuk beribadah aja kembali ke dunia, Allah tidak izinkan, apalagi datang ke dunia hanya untuk wawancara. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang bermakna tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun yang boleh kita berikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita meyakini ada dukun yang mengetahui perkara gaib, ada dukun yang bisa mendatangkan ruh, ini ibadah dalam agama kita. Kalau kita berikan itu kepada dukun, itu kesyirikan. Kenapa ini banyak terjadi? Karena banyak kaum muslimin yang tidak paham makna dari la ilaha illallah. Dan jika ada di antara kita yang mengeser video haram tersebut, video kesyirikan tersebut, hapus video tersebut dalam Facebook kita, dalam WA kita. Dan naudzubillah, baru-barusan yang kita lihat ada lagi seorang wanita yang berwudu di atas kuburan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Mana akidah kita? Apa keutamanya berwudu di atas kuburan? Apakah ada keutamaan yang berwudu di atas kuburan, atau ada keutamaan-keutamaan yang dia dapatkan? Dan ini sama sekali tidak ada faedahnya dalam agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita tentang makna la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang boleh kita berikan ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Marilah kita berselawat kepada Nabi SAW sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mari kita meneruskan agar sempurna seperti
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم السلام. Alhamdulillah selesai.